sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan SOP pelaksanaan memandikan bayi dan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Ya, nanti silahkan teman-teman melihat ataupun menonton video ini sambil kemudian mempelajari checklist yang nanti juga akan diberikan kepada teman-teman. Oke, yang pertama untuk memandikan bayi sama ya, tahapnya adalah pre-interaksi kemudian orientasi. Di tahap pre-interaksi ini silahkan kita melihat catatan medis. Di sini kasusnya adalah bayi yang baru lahir ya, bayi baru lahir, kemudian kita siapkan alatnya, kemudian kita cuci tangan. Untuk alat silahkan bisa dilihat di sini. Yang pertama ada bak mandi bayi, kemudian di sini ada ember yang berisi air dingin dan air panas ya. Kemudian handuk, kemudian ada celemek untuk kita yang perawatnya, dan perlak untuk memandikan, serta seperangkat alat pakaian bayi yang bersih. Kemudian kita membutuhkan 2 waslap, kemudian ada peralatan mandi, ada sabun, kemudian sampo bayi, serta bedak, serta minyak telon dari bayi, kemudian kasak kering yang bersih, kemudian katembat, kemudian kapas bersih ya. Kemudian ada bengkok, kemudian sisir rambut bayi, serta sarung tangan untuk APD kita. Baik, kita mulai langsung. Untuk tahap preinteraksi, silahkan melakukan tahap preinteraksi, tahap orientasi dengan orang tua dari si bayi ya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya di sini perawat Jenny yang hari ini bertugas untuk melakukan atau memandikan bayi ibu. Nanti saya membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit. Untuk prosedurnya nanti saya mohon izin untuk anaknya ibu, bayinya ibu saya bawa ke ruang mandi ya. Nanti boleh salah satu keluarga untuk ikut ke dalam ruangan. Setelah itu kita bawa bayinya. Nah, sebelum kita memandikan bayi, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah pakaian yang akan digunakan bayi setelah dia mandi ya. Tujuannya adalah supaya ini sudah siap dulu ya, sehingga nanti ketika bayinya sudah mandi, dia tidak terlalu lama untuk menunggu kita mempersiapkan pakaian bersihnya. Jadi tidak kedinginan ya, karena bayi gampang merasa dingin ya. Persiapkan dulu bajunya, bedong, kemudian baju bayi, popoknya ya, diperhatikan urutannya ya. Bedong dulu, baju, popok, dekatkan sarung tangan dan sarung kakinya. Kemudian terakhir adalah handuk bersih. Oke, jadi sudah seperti ini ya. Sudah handuk paling atas, kemudian baju bayi. Baru setelah itu kita menggunakan APD ya. Karena ini kita akan banyak bersentuhan dengan air, supaya kita tidak basah, alangkah baiknya menggunakan celemek. Kemudian handscoot, dan masker ya. Masker sudah otomatis terpasang. Kita siapkan terlebih dahulu air mandinya dengan mendekatkan baskom ya. Baskom mandi, kemudian kita masukkan air, pastikan suhunya sudah sesuai ya. Perlak, buka perlak seukuran yang kita butuhkan. Kemudian kita dekatkan sabun, sampo, serta ya. Kemudian kita dekatkan 2 buah waslap. Baik, setelah itu kita ambil bayinya. Halo Adek, hari ini mandi dulu. Oke.
pertama-tama kita buka terlebih dahulu pakaian yang digunakan oleh si bayi, ya, pakaian yang dalamnya saja, baju, kemudian sarung tangan, sarung kaki, ya, dengan kita tetap memperhatikan suhu dari si bayi, ya. Jadi jangan terlalu diekspos begitu tubuhnya, pastikan tetap ada bagian tubuh yang tertutup, ya. Jadi si selimut paling luar ini tidak saya buka. Mandi dulu. Oke, kita lepas sarung tangan, kemudian baju, tempatkan di tempat pakaian kotor serta popok dari si bayi. Buka dulu ya, Dek. Dan topinya. Oke. Nah, ini sarung ini silahkan dipakai dulu untuk menutupi tubuhnya, ya. Nah, untuk memandikan bayi yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan bagian wajah terlebih dahulu, ya. Membersihkan bagian wajah, permisi Adek, yang pertama adalah pada area mata, ya. Silahkan bisa menggunakan kapas ataupun menggunakan kasa yang bersih, ya. Kita usapkan dari kantus dalam ke kantus luar. Oke. Tekan bengkok. Ya, gunakan seperlunya. Kalau memang kondisinya masih kotor, silakan menggunakan kapas yang baru, ya, kanan dan kiri. Oke. Setelah itu kita coba lihat di telinga pasien, telinga bayi. Ternyata ada kotoran. Silakan bersihkan menggunakan cotton bud, ya. Gunakan cotton bud kanan dan kirinya. Begitu juga dengan daerah hidung, ya. Jika kita melihat ada kotoran-kotoran, bisa dibersihkan dengan cotton bud. Nah, untuk bagian wajah, ya, biasanya kalau pada bayi baru lahir itu ada yang namanya vernix caseosa, ya. Jadi ada putih-putihnya itu, ya, yang melekat di kulit bayi. Nah, itu biasanya agak sedikit susah kalau kita pakainya kasa, ya. Jadi silahkan kita basahi dulu waslap, ya. Basahi waslapnya, kemudian kita usap perlahan pada bagian tubuh, bagian wajah bayinya, ya. Begitu juga dengan daerah leher. Oke. Nah, setelah bagian wajah sudah bersih, baru kemudian kita ke bagian kepala, ya. Bagian kepala juga menggunakan waslap. Basahi secukupnya, ya, karena masih bayi, ya, biasanya juga pertumbuhan rambutnya belum terlalu banyak. Kemudian kita gunakan shampoo secukupnya. Bersihkan bagian kepala dari depan ke belakang, ya, memutari dengan sedikit pemijatan lembut, ya. Baru kemudian kita bilas dengan menggunakan waslap yang bersih. Oke, bilas lagi. Oke. Nah, saat kondisi ini bayi, wajah dan kepala sudah bersih, ya. Untuk kita memandikan badan itu kita boleh langsung memasukkan ke dalam baknya, ya. Teknik memegang bayinya adalah seperti ini, ya. Namanya adalah teknik football hold. Teman-teman menggunakan jari, ibu jari, 4 jari itu menjepit tubuh pasien, tubuh bayi seperti ini. Ibu jarinya itu memegang di atas lengan, gini, ya, bentuknya, ya. Sehingga kalau kayak gini, ini kan sudah ngunci, si bayi nggak akan jatuh, ya. Tinggal satu tangan ini kita gunakan untuk memegang bawah tubuhnya, bokongnya. Setelah itu masukkan ke dalam bak, lakukan dengan cepat, ya. Kita bersihkan, kita basahi bagian tubuh bayi secukupnya, kemudian gunakan sabun, ya. Tidak usah terlalu banyak karena permukaan tubuh bayi juga tidak terlalu besar, ya. Bersihkan bagian depan, kemudian paha, ekstremitas bawah, jari-jari kaki, termasuk dengan area selangkangannya, ya, area ketek. Nah, kemudian setelah itu harus membersihkan daerah punggung. Kita balik, sama tekniknya football hold, tapi caranya adalah kita pegang terlebih dahulu di sebelah sini. Silakan selipkan ibu jarinya, ya. Kemudian kita balik, set, ini nangkap, ini juga jepit lagi. Nah,
ya. Jadi posisinya tetap ibu jari di atas, 4 jarinya di bawah ya. Kita basahi, kemudian ambil sabun, kemudian kita bilas ya. Membalik bayinya begitu lagi ya, selipkan jari, balik, yang ini langsung nangkap. Oke, udah ya, sudah bersih semua, sudah sabun. Kemudian kita angkat ke daerah handuk yang bersih ya. Kita keringkan terlebih dahulu. Sudah mandi ya, jadi kita keringkan bagian tubuh bayi, kemudian kita angkat handuknya, letakkan lagi di baju yang sudah bersih. Nah, sebelum kita melakukan menutup dengan baju ya, kita boleh langsung sekalian perawatan tali pusat di sini ya. Perawatan tali pusat yang sekarang kita tidak usah menggunakan cairan apapun ya, betadine ataupun air steril, tidak perlu ya. Jadi menggunakan kapas kering ya, karena tadi sudah bersih. Bisa menggunakan kapas kering saja ya, dikeringkan ya, cukup di usap-usap untuk mengeringkan, dan kita biarkan ini terbuka ya. Kadang-kadang kalau misalkan memang merasa dibutuhkan ya, ini boleh ditutup dengan kasak kering ya, tidak perlu diberikan betadine dan lain-lain ya. Sudah ditutup gini aja. Oke, sudah, baru kemudian kita pakaikan minyak telon bayi ya. Pakaikan minyak telon di sekitar dada, kemudian di punggung belakang. Oke, kemudian kita pasangkan bajunya ya. Untuk sekarang hindari penggunaan bedak bayi ya. Jadi bayi tidak perlu dibedaki banyak gitu di muka, kemudian di selangkangan gitu ya, karena partikel-partikel kecil dari si bedak ketika itu bergesekan dengan kulit si bayi, dia bisa mengakibatkan adanya perlukaan dan infeksi ya. Ini ditutup di bawah pusatnya ya. Jadi si popok ditutup di bawah pusat ya, jangan menutupi si pusat. Baru kita pasangkan bajunya. Oke, sarung kaki sudah bisa membedakan ya, sarung kaki sarung tangan ya. Sarung kaki dia lebih besar. Kemudian sarung tangan bayi, kanan dan kiri. Oke, baru kemudian kita bedong ya. Teknik bedong, permisi adek ya, kita pindahkan. Nah, ini di ujung limpit dijepit dulu di bagian tubuhnya bayi. Nah, ini yang bagian panjang yang kita gunakan untuk memutar ya. Diangkat perlahan. Nah, sisi ujung ya, segitiga ujungnya silahkan diatur posisinya untuk diikat ya. Ikatnya tidak usah terlalu kencang ya, yang penting dipastikan terikat dan terlihat rapi lah ya. Setelah itu yang terakhir adalah topi ya. Nah, setelah seperti ini bayi sudah bersih ya. Silahkan kita bisa kembalikan ke orang tuanya ya. Kita angkat, kemudian kita bawa ke ruangan si ibu ya. Permisi Bu, ini bayinya Ibu sudah selesai saya mandikan ya Bu. Silahkan, mungkin bisa diberikan ASI terlebih dahulu ya. Terima kasih Ibu. Sudah selesai. Kemudian kita kembali ke ruangan kita memandikan tadi ya.
untuk kita membersihkan, ya, mengembalikan alat yang sudah kita gunakan. Oke, begitu. Setelah selesai, semuanya dipastikan sudah rapi. Oke, semuanya sudah rapi, kemudian kita dokumentasikan kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, intinya adalah perhatikan teknik, terutama football hold yang kita gunakan untuk kita bisa memegang tubuh bayi. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat pagi.